Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Biro Desana Putra dengan NPM 25001026. Kali ini saya akan melakukan basic life support dengan skenario 1 untuk pembuatan video items. Nah, di skenario itu terdapat korban terjatuh di area parkiran. Nah, yang pertama kita akan lakukan adalah memastikan lokasi itu aman untuk penolong dan juga pasien tersebut. Jika mungkin korban ada di tengah jalan, mungkin harus kita pinggirkan terlebih dahulu atau meminta bantuan orang lain. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya alertness, yaitu kita akan berlutut di samping pasien dan mencoba untuk menyadarkan pasien dengan cara ditepuk, digoyangkan, dan juga memberikan rasa stimulasi rasa sakit. Pak, Pak. Nah, pasien diketahui tidak sadar dan tidak merespon. Nah, selanjutnya adalah untuk memanggil pertolongan. Nah, karena kondisinya di luar dan tidak dekat dengan rumah sakit, selanjutnya adalah menelpon ambulans atau 199 dan pada telepon tersebut menyebutkan lokasi di mana, lalu korban jenis kelaminnya apa, lalu untuk usianya perkiraan berapa, lalu apa pertolongan yang akan Anda lakukan, dan juga sudah. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menelpon, yang selanjutnya kita akan melakukan adalah pertolongan pertama atau basic life support, yaitu yang pertama kita akan mengecek arteri, karotid, dan juga pernapasannya. Kenapa pada saat basic life support kita menggunakan arteri karotid? Karena arteri ini berada dekat dengan jantung. Yang pertama kita akan lakukan adalah pengecekan arteri karotid selama 10 detik. Pasien ini tidak ditemukan nadinya. Nah, kenapa? Pada saat pengecekan arteri karotid itu dilakukan maksimal 10 detik. Karena jika dilakukan lebih dari 10 detik itu akan menghambat waktu pertolongan. Nah, selanjutnya kita akan memastikan melihat pernapasan pasien dengan cara menaruh pipi dekat dengan hidung pasien dan melihat apakah adanya kenaikan atau elevasi dari dada pasien. Nah, pasien ini ditemukan tidak ada elevasi di dada dan juga tidak ada oksigen yang keluar dari hidungan tersebut. Nah, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah melakukan chest compression atau kompresi dada. Nah, dengan cara tangan kanan itu di atas tangan yang dominan itu di atas tangan sebelahnya dan dengan posisi interlocking dan diposisikan di dua jari di atas sternum atau sejajar dengan puting pasien. Selanjutnya adalah melakukan kompresi 30 kali dengan kedalaman 5-6. Kenapa? Jika kita melakukan kompresi lebih dari 6 cm, itu akan meresikokan pasien mendapatkan costa fracture. Tuh. 9, 10, tuh, 2. Selanjutnya kita akan melakukan ventilasi ke pasien. Nah, di sini terlihat bahwa pasien ada luka di bagian lehernya, maka yang harus kita lakukan adalah jaw thrusting, yaitu dengan cara seperti ini. Lalu mengambil pompa oksigen dan memberikan ventilasi sebanyak 2 kali. Setelah itu kita lakukan siklus tadi sebanyak 5 kali. Nah, setelah kita melakukan siklus sebanyak 5 kali, dan mengapa kita harus membuka ventilasi pada saat mengapa kita harus membuka jalur pernapasan pada saat melakukan ventilasi, itu dilakukan agar oksigen yang kita berikan itu sampai ke paru-paru pasien. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melakukan siklus chest compression dan juga ventilasi sebanyak 5 kali, selanjutnya adalah evaluation, yaitu kita akan mengecek kembali arteri karotid pada pasien selama 10 detik maksimal. Nah, pasien ini arterinya nadinya sudah teraba. Selanjutnya kita akan memastikan apakah pasien tersebut sudah bernapas.
dia dilihat dari elevasi dadanya, pasien sudah bernafas kembali uh, dan nafasnya adekuat. Nah, setelah pasien sudah aman, nadi sudah teraba dan juga oksigen sudah bisa dihasilkan, maka selanjutnya adalah posisi yaitu recovery position, yaitu di mana pasien berbaring menghadap ke sebelah kanan, lalu miring dengan tangan kirinya di atas pipi untuk menunggak, dan lutut sebelah kiri itu ditepukkan. Nah, kenapa ini posisi ini dilakukan? Kenapa posisi ini harus dilakukan? Karena jika pasien dibiarkan terlentang tanpa recovery position, itu diketahui bahwa ketika pasien tidak sadarkan diri, semua otot di dalam tubuhnya itu menjadi rileks, di mana itu dapat resiko untuk lidahnya bisa tertelan kembali dan menghalang oksigennya untuk masuk. Sekian basic life support dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.